Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our session today, Suara Bahasa for Volume 1. So we are going to discuss about youth and the sovereignty of languaging. So today we are going to invite our speaker, which is also youth, and she is actively engaged in community services and also youth participatory program. So without further ado, I would like to invite her through the organization's account. Okay, let us see. Okay, so please wait for a moment. So, oke, kita sudah ada di sini Leeds Indonesia. Coba probably you can request me to be on the screen. So how's it going on? Oke, Halo sudah Kak, bisa. Oke, ya, halo halo Kak. Erlina, selamat datang ya di diskusi bahasa gitu ya, suara bahasa. Teman-teman semua, so maybe we can start with introduction. So, saya Imamatul Khair gitu ya, saya adalah the Director of Sastra Lingua Indonesia, which is known for translation actually, but in another way, I want to contribute to this, sort of discussion about language and literature because sometimes people, like underestimate like how this language and literature can contribute to society. Oke, Erlina. Erlina ini siapa dan dari mana gitu ya? Halo semuanya. Aduh aku excited banget hari ini ketemu bareng Kak Ima. Yang kemarin kita udah pernah ketemu tapi nggak pernah kita nanti bakal sedetail Iya. yang nanti gitu ya. Mhm. Oke, hello everyone. Jadi kenalin, aku Erina Fitasari, I'm from Indonesia sekarang. Iyalah Indonesia. Kan karena Mbak Ima lagi di ini ya, di Iya, Massachusetts ya. Mbak? iya, Ya, aku dari masih di Nganjuk. US. Ya, aku dari Nganjuk, terus kemudian aku sekarang sebagai manajer international program di Indonesia. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang di Turki, terus kemudian ke Korea kemarin, sama untuk kegiatan Indonesia di internasional ke depan, insya Allah nanti aku yang bakal ngebantu teman-teman buat jadi project lead-nya di sana, kayak gitu. Jadi semoga hari Oke. ini kita bisa berdiskusi banyak gitu ya. Insya Allah. Oke. So Erlina dulu jurusan apa nih? Dan juga kuliahnya di mana? Oke, kalau aku sekarang di jurusan sosiologi di Universitas Trunojoyo Madura. Terus kemudian aku sekarang ada di semester 8. Jadi aku udah mau lulus gitu ya. Doain Kak semoga segera. Insya Allah. Yeah, I Oke. think you know what, like hard work will pay off. Ah, Okay. ya, exactly. Oke, ini menarik ya. Erlina datang dari apa namanya daerah yang kebanyakan mungkin komunitasnya ini ya berbahasa Jawa ya. Kemudian Ya. moving in to Madura, which is like mostly populated by Madura speakers. And then kemudian juga bergerak di bidang international program. So I can see like how these connections can actually integrate local language, national language, and even like international language. So boleh diceritakan nggak bahasa apa yang sekarang Erlina kuasai? Oke, jadi mungkin agak berbeda-beda gitu ya ketika aku bahasaku. Aku lahir sebagai seorang
Jawa, orang Jawa yang ya literally berarti tiap hari aku berbahasa Jawa gitu ya, bahasa halus karena aku lokasinya di Nganjuk. Terus kemudian aku kuliah di Madura, yang mana aku harus berganti switch language jadi orang-orang Madura dan harus ngeblend. Terus kemudian aku juga ikut kegiatan internasional. Untuk bahasa yang aku kuasai sekarang, aku sekarang bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris juga, dan aku lagi belajar bahasa Turki sama bahasa Madura juga. Cuma aku masih belum bisa sefase itu Kak untuk beberapa bahasa tadi ya, karena itu kita ke sana untuk beberapa waktu, kayak semacam bukan untuk stay long gitu ya, hanya untuk beberapa saat. Jadi mungkin untuk bahasa-bahasa yang aku pelajari itu banyak, cuma hanya sebagai basic dan awal-awal aja kayak gitu Kak. Oke. Jadi kan di Madura ini 4 tahun ya, been living Iya, 4 tahun. there for 4 years, Iya. right? Okay, so like 4 years is actually long, yeah. Iya. So do you think you are able to speak Maduris fluently atau masih tahap Kalau kayak untuk belajar atau bagaimana? tahap belajar Kak. Jadi, nah ini yang unik nih. Jadi aku kan 4 tahun ya ada di Madura. Tapi tuh Madura itu nggak begitu bisa karena orang-orang Maduranya sendiri tuh jarang berbicara bahasa Madura di dalam kelasku. Pasti Kakak tahu kan kalau misalkan the key of speaking adalah ketika kita punya partner, kita bisa berbahasa bersama-sama, kemudian kita bisa berkomunikasi. Nah di kelasku ini untuk yang bahasa Maduranya itu sedikit banget Kak, dan aku juga dari 2019 itu corona kan, jadi aku cuma bisa sampai semester 1-2 itu ada di Madura, terus kemudian aku ada di rumah sampai kemudian semester 8 baru kembali lagi buat stay gitu. Terus kemudian kita juga berkomunikasi pakai bahasa Madura. Aku paham kadang apa yang mereka katakan, tapi untuk aku membalas kembali, nah itu sih paling susah. Untuk kayak gimana sih mengembalikan bahasa ini biar aku turut bisa berbahasa Madura itu. Tapi ya aku berusaha buat selalu mencoba berkomunikasi sih meskipun agak susah gitu. Dan menarik banget sih jujur ketika kita bisa ngomong bahasa Madura. Dan itu salah satu penyesalan sih Kak. Jadi kayak ketika orang tuh selalu bertanya, Erin kok bisa bahasa Madura? Dan aku pasti bilang, bisa. Kalau kamu ngomong aku bisa tahu artinya. Tapi kalau misalkan aku ngomong kembali, nah itu aku kadang susah menemukan kosakata buat membalas apa yang kamu katakan gitu. Itu sih. Padahal udah 4 tahun but ya. you understand ya? Iya. You understand what people say. Oke. Nah, ini menarik juga ya, karena kalau dilihat dari sisi apa namanya socio-cultural aspeknya itu, community atau interaction with people as a source of learning itu sangat penting begitu untuk membuild up kemampuan berbahasa tadi, apalagi yang berkaitan dengan productive outputnya begitu. Kalau misalnya yang reseptif, kebanyakan memang orang hanya bisa reseptif ya, dia hanya menerima, mengerti begitu, tapi tidak bisa kayak produce. Nah itu mungkin yang yang menjadi faktornya ya. Gak ada yang benar-benar misalnya kayak tutor atau kayak language buddy yang membantu kamu untuk develop your language skills in Maduris. Oke. Kemudian bahasa lainnya, kalau bahasa Indonesia pasti sudah lancar begitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia ini Erlina belajarnya dari mana? Untuk yang bahasa apa Kak tadi? Indonesia. Untuk yang bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia aku belajar dari percakapan sehari-hari. Aku sempat ikut komunitas bahasa gitu Kak. Salah satu komunitas bahasa karena aku FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi untuk beberapa bahasa, kayak bahasa Indonesia juga, kemarin aku ada kayak semacam pelatihan, tapi buat lebih ke penulisan gitu sih. Jadi aku belajar tentang gimana sih menata bahasa aku terkait bahasa Indonesia, kemudian bagaimana kita berbicara atau public speaking, tapi secara umum kayak gitu. Terus untuk bahasa lainnya, mungkin yang aku bilang tadi, untuk bahasa Turki sehari-hari dan juga bahasa Inggris dan juga bahasa yang masih middle gitu Kak. Oke. Sejak kapan nih bahasa Indonesia mulai dipelajari begitu? Kalau bahasa Indonesia dipelajari mungkin karena aku dari kecil memakai bahasa Jawa di keseharian ya Kak ya. Jadi aku memulai memakai bahasa Indonesia itu ketika aku sekolah gitu. Jadi untuk waktu sekolah kan kita semua kan tahu ya Kak, kalau misalkan bahasa yang wajib digunakan tuh bahasa Indonesia. Tapi ternyata bahasa Indonesia itu
nggak habis kita pelajari sampai kita tua gitu. Dalam arti kita memakai Mhm. bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi ketika kita dari SD kecil kita belajar sampai sekarang pun ternyata masih banyak hal-hal yang kayak misalkan untuk penggunaan-penggunaan kata yang benar, penulisan kata yang benar, termasuk juga bagaimana bahasa Indonesia yang sopan dan juga bahasa-bahasa Indonesia yang baik gitu. Itu sih Kak. Mhm. Mhm. Have you experienced like maybe you feel like harus di sekolah ini ada apa namanya sebuah program yang dia itu bisa menjembatani antara bahasa tadi ya, bahasa lokal, bahasa nasional dan juga bahasa internasional begitu. Ada tidak dulu di sekolah sebelum ke kuliah ini ya? Oh ya, ada. Justru ini aku pengen cerita sedikit ya. Dulu itu kayak sempat di SD, kita sempat mengalami ya Kak. Dulu Kak Ima mengalami nggak Kak kira-kira? Kayak ada sebuah kurikulum bahasa daerah di SD Mhm. kita. Jadi kayak misalkan aku kan sebagai orang Jawa, otomatis ada bahasa Jawa yang masuk di kurikulum aku sebagai bahasa pelajaran bahasa Jawa gitu. Dan di sana kan kita Mhm. mempelajari gitu. Kalau di Madura ada nggak Kak kalau kayak gitu? Ada. Kurikulum Mandarin ya. is the main language, I mean like locally the main language. Tapi itu sebagai ini ya, tata boga begitu ya mungkin ya. Maksudnya tidak yang apa namanya, yang jadi subject, like compulsory subject. Cuma Ya. memang setiap student itu harus apa mengambil mata pelajaran ini begitu. Tapi dia di ininya dikategorikannya itu sebagai bahasa kalau di ininya, kalau di kurikulum nasional itu biasanya ada ya, bukan ada di uh, apa subjek pelajaran yang wajib gitu. Oh iya ya, I see. Kalau misalkan di Jawa itu kita masuk ke list pelajaran wajib juga Kak. Jadi meskipun dia list urutannya mungkin nggak jadi priority, tapi dia ada di list yang wajib kita ambil dan semua orang dapat sampai kelas 6 gitu. Nah, dari bahasa itu kan dijelasin gitu ya tentang bagaimana sih sebagai seorang Jawa itu kita punya bahasa-bahasa kayak bahasa halus, bahasa kasar dan bahasa lain itu adalah salah satu kebahasaan yang lokal gitu. Itu lokal. Terus kemudian untuk bahasa Indonesia sendiri ada pelajaran bahasa Indonesia sendiri. Terus kemudian ada juga pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebenarnya sejak dari SD pun kita udah di-build gitu untuk menjadi seorang multilingual. Jadi kita harus bisa berbahasa bahasa dari kita lahir, kemudian baik dalam bahasa kita lahir, kemudian baik dalam bahasa nasional kita, at least dalam kita berkomunikasi sama teman-teman dan juga bahasa internasional. Menurutku dari SD kita udah dibentuk untuk seperti itu ya. Terus kemudian SMP juga dan untuk yang pengalamanku sebelum kuliah ini aku pernah ikut kayak semacam apa ya? Bukan kelas bahasa tapi dia kayak model kesenian gitu Kak. Tapi di sana mempelajari tentang bahasa juga gitu. Dan karena emang bahasa itu punya aspek yang penting di semua hal ya. Jadi termasuk dalam kesenian pun dia juga masuk gitu. Kita di sana mempelajari bahasa Jawa juga yang halus karena beberapa percakapan atau beberapa yang sifatnya pertunjukan tuh membawa culture Jawa, jadi kita menyesuaikan dengan bahasa Jawa. Terus kemudian untuk Indonesianya juga. Jadi untuk beberapa komunitas yang pernah aku tahu ikuti dan menjadi basic aku untuk berbahasa itu tadi Kak. Hmm, oke, berarti mulai dari dulu sudah ini ya, maksudnya starting to build your awareness ya untuk mempelajari bahasa yang di sekeliling kita gitu kan ya. Oke, nah ini juga apa namanya sebenarnya ada beberapa ini ya apa pandangan begitu tentang program-program bahasa yang ada di sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian sekolah pertama atas juga. Nah ini tuh berkaitan dengan bagaimana sih bahasa yang ada di sekolah ini itu di arrange begitu ya. Jadi kan ada kata Erlina tadi ada kelas bahasa Indonesia, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas bahasa Madura begitu. Nah, tapi apakah ada caranya atau adakah wadahnya untuk menyatukan bahasa-bahasa ini? Nah, so in language theory begitu ya, program-program bahasa yang dia itu kayak separately divided seperti itu apa namanya itu seperti mendikotomi bahasa. Jadi kayak membeda-bedakan bahasa. Kayak oke Iya, kelas bahasa Jawa, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa ini gitu ya. Nah, tapi dalam teori bahasa lainnya begitu ada pandangan lain bahwa bahasa ini tidak boleh dibeda-bedakan gitu. Tidak boleh kita apa namanya menggunakan bahasa hanya
untuk kelas ini saja atau hanya untuk kelas itu saja. Jadi dalam teori bilingualism atau multilingualism, yang namanya languaging atau berbahasa itu dia itu perlu memahami bahwa bahasa itu sebenarnya ada dalam satu sistem yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir gitu dalam bahasa Jawa, terus tiba-tiba no, I don't actually get some words in Japanese misalnya, kemudian tiba-tiba apa namanya changing to English atau ke bahasa Indonesia begitu. So all the processes itu happen yang di kepala dalam satu sistem gitu. Nah, tapi kebanyakan kan orang ataupun apa namanya apa ya program-program ada di sekolah ini masih belum mengarah ke situ gitu ya. Apalagi yang misalnya bahasa Inggris atau bahasa internasional. Saya tidak terlalu menemukan gitu ya di mana bahasa internasional ini itu apa included into teaching. Jadi misalnya Erlina belajar tentang kesenian. Nah, dalam proses belajar di kelas dominannya pasti bahasa Indonesia, ya kan? Iya. Sebagai medium of instruction. Jadi ada beberapa hal yang menjadi apa persoalan gitu. Bagaimana sekolah di Indonesia ini juga sebenarnya masih memandang apa seorang anak ini dia itu monolinguals in one head. Jadi bukan multilinguals in one head. Oke. Kemudian ini tantangan apa saja sih Erlina yang kamu hadapi begitu saat proses belajar bahasa-bahasa itu tadi, terutama misalnya bahasa internasional ya? Oke, thank you so much, Kak. Aku tadi sempat mention beberapa hal menarik ya, yang bener banget yang Kak Ima katakan gitu, tentang bagaimana sekolah itu masih mendikotomi kebahasaan gitu. Dalam artian ketika kita belajar, kita diminta untuk belajar bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tapi dalam aturan, kita masih mendominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masih bercampur-campur gitu. Padahal kan sebenarnya udah ada part memorinya masing-masing. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi evaluasi gitu ya Kak, untuk sekolah, ketika sekolah tuh menginginkan anaknya untuk aktif bisa berbahasa Inggris gitu misalkan, tapi ketika pelajaran bahasa Inggris pun kebanyakan masih pakai bahasa Indonesia gitu. Terus di prakteknya pun teman-teman juga masih seperti itu. Dan apa ya, kayak mungkin akan ada lebih banyak program lagi yang akan membantu ketika pemikiran seperti itu banyak terbuka gitu di kalangan teman-teman, dan juga apalagi guru-guru untuk yang di kalangan SD gitu sih Kak. Itu menurutku mention yang luar biasa sih dari Kak Ima tadi. Terus kemudian menuju ke pertanyaan, kira-kira apa sih kendala bahasa ketika mempelajari bahasa tersebut? Mungkin kalau misalkan dari aku sendiri ya, karena kita mempelajari bahasa tersebut kadangkala untuk saat-saat tertentu aja gitu ya, kayak misalkan ketika kita mau pergi ke Turki, ya udah kita berarti seminggu sebelumnya kita belajar bahasa tersebut, padahal harusnya kita harus belajar lebih lama lagi biar di sana kita bisa fluent dan juga ngomongnya lebih gampang. Terus untuk yang pertama tuh kadang niat hati untuk mempelajari lebih lama. Nah itu sih, jadi kadang dalam waktu seminggu kita bersikeras, itu tantangan yang menurutku cukup mengganggu ya terkait niat. Terus yang kedua, speaking partner gitu. Kak Ima percaya nggak sih kalau misalkan kan tiap di ruangan dalam pikiran kita kan ada kayak semacam terbagi menjadi bahasa dan memori gitu ya. Jadi ketika memori kita ada di Indonesia, berarti ya udah berarti bahasa, budaya, pengalaman terkait bahasa-bahasa itu ada di sana. Terus ketika kita berbicara bahasa Turki, berarti memori, bahasa, budaya, pengalaman kita terkait Turki ada di sana, dan itu sebenarnya nggak bisa tercampur. Tapi kadang ketika kita berada di case yang berbeda gitu ya, kita datang ke sana gitu, kadang kita masih apa ya, kayak semacam belum bisa mendistract memori tersebut, masih ke distract di kita gitu. Dan tentunya speaking partner menjadi sebuah kunci sih untuk lebih belajar bahasa tersebut. Jadi kalau misalkan ketika aku berbicara sama teman-teman bahasa Indonesia terus gitu ya, ya udah berarti di pikiranku, memoriku semuanya bahasa Indonesia. Tapi ketika aku berbicara bahasa Inggris dan teman-teman semuanya pakai bahasa Inggris, kemudian segala informasi sampai ke bahasa Inggris, dan memoriku juga di sana bakal ke switch otomatis ke Inggris gitu, dan itu bakal lebih mudah untuk mempelajari bahasa. Tapi untuk selama ini aku belum bisa menemukan, kecuali aku datang ke tempat tersebut atau aku menemukan teman yang emang benar-benar dia niat untuk tempat tersebut. Terus yang ketiga itu pronouns gitu. Jadi kayak ketika sebenarnya bahasa itu kan sangat kaya dan sangat indah di mana-mana gitu ya. Bahasa ini memiliki ciri khas.
Dalam artian ketika kita mendengarkan orang Prancis, ketika kita mendengar orang Prancis, katanya bahasa kita akan menjadi lebih romantis gitu. Tapi kalau kita ngomong sama orang Italia, bahasa kita tuh akan terlihat lebih bersemangat gitu. Termasuk ketika ngomong bahasa Jawa, padahal kita marah-marah, tapi kita tetap kelihatan rendah hati dan halus. Nah, pronunciation ini nih yang kadang tuh masih ke bawah-bawah. Kayak misalkan ketika kita mendengarkan orang India ngomong bahasa Inggris, itu kan ada aksen yang berbeda. Terus kita juga, nah kadang itu tuh juga ada salah pengertian gitu. Aku pernah Kak, aku belajar bahasa Thailand, dan ternyata ketika kita tahu ya Kak, ketika di bahasa Inggris pronunciation-nya itu cuma gini. Mungkin ketika kita bilang cat, dibilang cat. Dari British ke Inggris yang US pun juga berbeda. Tapi dia masih punya, kita bisa menangkap gitu. Tapi ternyata kalau di Thailand itu nggak cuma itunya yang berbeda, tapi nada bahasanya, bukan pronunciation tapi nada bahasa. Ketika bilang hai, itu artinya beda. Kalau hai kayak gitu berarti bahasanya beda lagi gitu. Dan itu aku pelajari dari temanku. Dan aku dari sana kayak, wah berarti kita emang harus berhati-hati ketika membawa sebuah bahasa itu tadi. Nah itu sih perbedaan pronunciation. Terus kemudian itulah pokoknya dari segi kita harus mempelajari benar-benar culture-nya terlebih dahulu, baru kita mengaplikasikan ke diri kita, biar kita tidak salah dalam proses belajar itu tadi. Nggak salah dalam proses belajar itu, Kak. Oke, good points. Apalagi begini ya, kadang kan kita berpikir bahwa bahasa Inggris itu sangat sulit, begitu ya, bahasa Inggris itu sangat sulit. Padahal when you are, let's say, like surrounded by people of speaking, other languages, ada bahasa-bahasa yang lebih sulit dari bahasa Inggris gitu. Dan tantangan itu juga maksudnya meskipun kita tidak berbahasa bahasa tersebut gitu, tapi setidaknya we build our awareness that other languages have their complexity, their own challenges. Jadi sebenarnya stereotip bahasa yang misalnya kayak tadi ya, bahasa Inggris yang mungkin pronunciation-nya itu sulit begitu. Di bahasa lainnya pun juga memiliki tantangan yang seperti itu begitu kan. Apalagi ini ya bahasa-bahasa yang dia diturunkan dari bahasa Rusia, kayak turunannya itu sangat-sangat sulit juga. Chinese juga memiliki struktur bahasa yang lebih kompleks gitu, secara writing iya, secara intonation iya, dan juga secara kontekstual bagaimana kita membawakan bahasa tersebut ke dalam suatu kondisi tertentu gitu. Oke. Nah, so Erlina, dengan adanya ini ya lalu lintas informasi yang sangat luas begitu. Jadi sekarang sudah ada internet, ada social media begitu kan. Nah, jadi bagaimana sih menurut Erlina dampak dari adanya aksesibilitas informasi ini terhadap perkembangan bahasa seorang pemuda seperti Erlina? Karena kan masih ada di tahap masih mudah lah untuk di di molding gitu kan. Iya benar. Oke, kalau menurutku ya, jadi kadang setiap negara kan memiliki perkembangan di bidang edukasi atau bidang apapun berbeda-beda gitu ya. Termasuk misalkan di negara Amerika gitu, kita bisa lebih cepat menerima informasi tentang demokrasi dan lain-lain. Terus kemudian untuk di negara mana, di negara Korea misalkan, kita lebih banyak bisa tahu tentang media entertainment-nya seperti apa. Dan dengan kita mengetahui bahasa-bahasa tersebut, otomatis kita akan lebih cepat mencari informasi dari sub-sub bidang yang bakal kita cari gitu. Kayak misalkan nggak usah banyak-banyak tentang bahasa yang lain-lain gitu ya Kak, bahasa Inggris aja gitu. Kan biasanya informasi, ketika ada informasi internasional atau hal yang sifatnya urgent gitu kan, semuanya biasanya dalam bahasa Inggris ya, rilisnya. Nah kalau kita bisa mengetahui bahasa Inggris secara tepat, kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa lebih mencerna informasi lebih cepat gitu. Terus kemudian termasuk juga dengan bahasa-bahasa lain, apalagi termasuk informasi-informasi yang eksklusif dari tiap-tiap negara yang pakai bahasa yang berbeda-beda. Tentunya kalau kita bisa menguasai bahasa lain, kita bakal lebih cepat menerima informasi dari hal-hal yang tinggi menurut negaranya masing-masing itu tadi, kayak misalkan di Korea entertainment dan lain-lain. Banyak banget hal-hal kelebihan yang bisa kita dapatkan dari mengetahui lalu lintas informasi media-media yang ada pakai bahasa asing itu tadi. Terus kemudian juga aku juga kan sebagai seorang mahasiswa kan pasti banyak mencari sumber informasi internasional juga ya Kak ya, karena nggak cukup juga untuk
cuma jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Nah, dengan adanya kita memahami bahasa, kita jadi lebih tahu nih informasi apa sih yang bakal kita ambil terkait muatan jurnal internasional, terus kemudian dari negara-negara lain yang barangkali lebih update dan juga lebih ahli terkait bidang yang kita cari tadi. Itu jadi menurutku dampaknya luar biasa banget sih Kak. Jadi kita bisa lebih lebih tahu gitu. Terus ini juga kemarin di Turki kan sempat ada ini ya Kak, gempa sekitaran bulan kemarin. Nah, mungkin kalau misalkan anak orang Indonesia pasti taunya itu cuma sebatas ini ada gempa, terus kemudian diberitakan dari berita Indonesia, nunggu dari Kompas, IDN Times dan lain-lain. Tapi ketika kita punya relasi sebahasa, kemudian kita juga punya teman-teman dari Turki yang mungkin berbahasa Inggris dan juga berbahasa mereka sendiri, kita tuh bisa lebih cepat tahu informasinya gitu. Kayak kemarin ada buka donasi yang bisa langsung kita transfer melalui rekening Indonesia gitu. Dan kita dapat informasinya tuh bukan dari siapa-siapa, bukan dari translate berita lagi yang di Indonesia kan, tapi langsung dari sumbernya. Menurutku dengan kita mengetahui bahasa tersebut ya Kak, kita lebih cepat untuk update termasuk dalam hal emergensi yang tadi aku bilang. Gitu Kak. So I can conclude that actually learning languages itu sebenarnya juga ini ya, bisa membentuk create global dots ya. Kalau misalnya kita yang ada di Indonesia cuma satu dots, if you are learning foreign languages, for example, either English or other languages, ini dots-nya ini akan berkembang ke titik lain, gitu kan ya. Nah, itu yang dirasakan Erlina dan juga saya sebagai multilingual speakers. Oke. Nah, kemudian Erlina, ada tidak sih momen-momen di mana kayak Erlina ini mengalami stres gitu ya, bukan stres juga sih, tapi seperti kayak hampir give up gitu karena aduh saya mau belajar bahasa tapi susah sekali. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan perasaan-perasaan itu begitu. Oke. Mungkin kalau dari aku nanti juga pengen tanya deh pengalaman ini ke Mbak Ima gitu. Barangkali Kak Ima mau membagikan gitu. Tapi sebelumnya dari pertanyaan tadi, aku pengen menjawab kalau aku pernah ketika aku pengen mempelajari kalau dulu bahasa Inggris di awal, tapi alhamdulillah setelah aku tahu bahasa lainnya ternyata lebih susah, aku jadi bersyukur gitu dan menganggap berarti lebih mudah kita belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa lain. Tapi ada suatu momen ketika aku waktu itu belajar bahasa, kan aku suka iseng ya anaknya, iseng belajar bahasa gitu, termasuk bahasa Korea gara-gara aku suka nonton drakor Kak. Terus kemudian aku mulai ada di titik pengen menyerah karena kayak aku ngerasa bakal long lasting nggak sih? Aku belajar ini tuh buat terlihat keren aja nggak sih? Atau aku bakal suatu saat ini berguna nggak sih? Apa jangan-jangan aku cuma belajar ini cuma ini doang lagi? Aku capek-capek kayak gini, tapi ternyata aku belajar capek-capek kayak gini, tapi ternyata nggak kepake juga. Dan ternyata aku salah teman-teman. Dan dari pemikiran tersebut ya, aku mendapatkan attraction bahwasanya nggak ada yang sia-sia di muka bumi. Ketika kamu udah belajar sesuatu, meskipun nggak kepake sekarang, itu pasti bakal kepake nanti. Dan itu terjadi. Ketika kemarin aku kan sempat belajar bahasa Korea di Sangsang Univ ya. Jadi aku sempat ikut Kak sama temanku itu belajar kursus bahasa Korea gitu. Terus kemudian di sekarang aku dapat kesempatan gitu buat komunikasi sama teman-teman Korea untuk kegiatan fasilitator LIS Indonesia ke depan di Korea gitu. Dan itu menurutku kayak lah ini kan dulu kenapa aku menyesal ikut belajar ini, padahal sekarang aku juga punya kesempatan. Akhirnya aku recall lagi kayak semacam recall lagi pengalaman aku belajar bahasa Korea dan kemudian gimana sih cara aku memulai dari awal. Dan ternyata ketika kita udah memulai kemarin, startnya di sekarang tuh nggak sesusah ketika aku start dari nol. Itu sih untuk momen tertentu ketika aku menyerah, tapi kemudian aku bisa menarik kembali perasaan menyerah tersebut menjadi sebuah magical compassion yang bagus gitu di akhir gitu Kak. Ya begitu ya memang ya, awalnya kita mungkin merasa belajar bahasa susah begitu, tapi kalau misalnya sudah seiring berkembangnya ini ya tahap pembelajaran gitu, pasti ada momen dimana oh iya ya ternyata bahasa ini yang sebenarnya membantu kita untuk progres ke depan gitu. Sama halnya dengan ini ya mempelajari bahasa bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa internasional gitu.
mungkin awal-awalnya kita berpikir untuk apa sih kita belajar 3 bahasa minimal ya, ini di konteks Indonesia. Kenapa? Karena saya bilangnya Indonesia ini sumbernya sudah ada sebenarnya. Ada bahasa lokal banyak ya. Bahasa Indonesia dipelajari di sekolah. Bahasa Inggris pun ada di sekolah, tapi sekarang ada peraturan dia menjadi opsional. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa ini sumbernya sudah ada di Indonesia, cuma memang ada apa namanya, ada momen di mana bahasa ini tidak termanfaatkan dengan baik ya, baik Ya. dalam apa namanya sistem pendidikan yang ada di kita di sekolah di apa K to 12 atau di college ya, college education. Nah, terkadang college education ini dia fokus di dua. Menurut saya ada persoalan di mana college life ini dia pilih kasih gitu. Lebih banyak ke bahasa Inggris kadang. Atau dia lebih banyak ke bahasa Indonesia, tapi melupakan yang local language. Jadi, bagaimana sih kita ini ya sebagai pembelajar bahasa ini merasa juga didukung begitu dari lingkungan iya, kemudian dari komunitas juga iya. Kalau Erlina itu tadi dia merasa didukung karena telah menemukan komunitas ya, komunitas yang bisa membantu dia untuk sustaining that language. Nah, bagaimana kalau misalnya di suatu kampus misalnya, ternyata ada anak yang dia ingin mempraktekkan bahasanya, bahasa Inggris lah terutama ya. Anak sastra Inggris, waktu itu saya di lingkungan saya, meskipun dia anak sastra Inggris, dia merasa buat apa sih saya ngomong bahasa Inggris gitu. Padahal itu bahasa yang dia pelajari gitu. Iya. Jadi sebagai sedangkan anak-anak yang lain gitu ya, itu yang ingin belajar bahasa Inggris, yang ingin mempraktekkan bahasa, akhirnya juga merasa ciut gitu ya, atau merasa like that language doesn't belong to me, like doesn't belong to my community. So that's actually the reason why orang-orang di Indonesia ini tidak seimbang. Kalau saya bilang tidak seimbang antara bahasa lokal dan juga bahasa internasional, atau bahasa nasional dan juga bahasa internasional. Nah, bagi saya pribadi ya, menguasai 3 bahasa ini itu saya belum menyangka gitu ya. Waktu itu saya sekolah di bilingual school dulu pada saat ada RSBI ya. Kalau teman-teman tahu RSBI, saya tidak menyangka bahwa bahasa Inggris dan kombinasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini akan mengantarkan saya gitu ya ke jurusan bilingual gitu. Jadi seperti tadi itu ya kata Erlina, kita belajar dulu, nggak tahu nih apa fungsinya gitu. Tapi setelah beberapa tahun ada jawabannya gitu. Oh ternyata ini loh jawabannya yang dikasih sama dari proses belajar kita, belajar bahasa kita gitu. Ini menarik ya. Kemudian Erlina, kalau misalnya nih dikasih pilihan ya antara bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa internasional, kira-kira Erlina ingin menguasai bahasa apa lagi gitu selain yang dipelajari saat ini? Oke, ini dalam konteks satu persatu atau aku Ya, pilih satu aja nih Kak? satu-satu. Oke, untuk yang bahasa lokal tentunya yang aku pengen pelajari adalah karena aku udah menguasai bahasa Jawa ya, mungkin aku pengen banget bisa belajar bahasa Madura gitu Kak. Karena ya itu sebuah tantangan ketika aku ada di suatu tempat, orang tanya ke aku, kamu kuliahnya di mana? Aku bilang di Madura, tapi aku nggak bisa bahasa Madura, dan aku jujurnya kayak sempat berkecil hati kayak, oh ya ampun, apakah terus kemudian apa yang terjadi denganku gitu Kak. Jadi untuk yang awal mungkin aku pengen memilih bahasa Madura gitu ya sebagai bahasa yang ingin aku pelajari, karena jujur ada satu pengalaman ketika aku datang ke suatu daerah di sebuah pulau di Sumeneb yang aku pernah cerita ke Kak Ima. Jadi orang-orangnya itu semuanya nggak berbahasa Indonesia Kak, jadi berbahasa Madura tapi Madura yang halus. Jadi aku sempat kesulitan berkomunikasi, tapi kemudian karena ada teman juga yang paham, akhirnya kita bisa berkomunikasi. Dan dari sana aku bisa melihat gitu, oh begitu wonderfulnya ya ternyata sebuah bahasa itu dalam suatu tempat. Jadi beliau nggak bisa bahasa apa-apa selain bahasa Madura, dan ternyata ketika beliau menuturkan hal tersebut, Madura itu menjadi sangat indah gitu, terdengar di telinga kita semua gitu. Bahasa Madura yang halus dan bahasa Madura yang lama gitu. Terus kemudian untuk bahasa nasionalnya tentunya bahasa Indonesia, karena sejujurnya aku juga sebagai orang Indonesia bangga banget sama bahasa Indonesia gitu. Jadi banyak juga beberapa teman-teman yang aku juga pengen belajar bahasa Indonesia dong.
Tapi kita sendiri kadang melupakan bahasa kita. Kita masih pengen belajar bahasa-bahasa lain, bukan bahasa lain ya, bahasa gaul Indonesia versi lain gitu Kak. Kayak bahasa yang Hmm. sekarang tuh, bahasa yang aneh-aneh, kemudian bahasa yang apa, serapan kalimat-kalimat modern kayak gitu. Iya. Nah, padahal bahasa ini pengen sepenuhnya bisa berbahasa Indonesia yang baik gitu. Untuk internasionalnya mungkin bahasa Inggris, karena aku melihat beberapa orang yang sukses keren semuanya diantarkan oleh bahasa Inggris termasuk Kak Ima juga. Dan kalau bisa ada satu bahasa yang pengen aku pelajarin itu adalah tapi aku belum belajar sampai sekarang Kak. Jadi itu kayak bahasa bahasa Perancis. Aku suka mendengar orang ngomong Perancis tapi aku nggak bisa bahasanya. Itu sih ada. Tapi tiganya udah mewakili representasiku ini. Gitu, Kak. Oke, menarik ya bahasa Prancis nih yang mau Iya, dipelajari. ya Kak ya. Wow, oke. Oke. Bahasa Prancis banyak ininya ya, banyak sound, bunyi sound yang seperti Iya, seperti itu. Itu juga susah sebenarnya. iya. Nah, Oke. Kak, Mm. jadi waktu apa bahasa Perancis. Nah, ini masuk ke pembahasan kita yang awal tuh Kak, yang gimana sih kesulitan kita dalam Mm. belajar bahasa lain gitu. Tadi untuk bahasa Perancis kan ada pronouns yang harus suara tenggorokan yang Iya. mengganggu di bahasa kita gitu ya. Tapi di bahasanya terlihat indah gitu. Nah, perbedaan itu tuh yang kadang pernah nggak Kak ketika Kakak mendengarkan teman Kakak berbicara bahasa asing terus terdengar aneh di kita dan kita kayak nggak mau mengulanginya gitu karena ya sound weird gitu kayak. Nah, itu kadang yang menghambat kita buat belajar bahasa asing karena kita merasa loh kok jadi terlihat aneh di bahasa kita gitu. Padahal sebenarnya di bahasa dia itu sebuah hal yang sangat indah gitu. Mm. Itu sih. Betul, betul, betul. Betul, awalnya mungkin kalau di Indonesia kita terpaparnya sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lokal gitu misalnya. Tapi ketika anggapannya kuliah di luar negeri gitu ya, teman-teman kita dari berbagai dunia, bahasa Chinese yang awalnya itu kayak no 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 it's not my type come on tapi ketika dikelilingi sama orang-orang itu pada akhirnya juga terbiasa Iya. begitu ya ya begitulah cara mereka untuk berkomunikasi gitu kan ya mereka punya sound system sendiri. Oke. Menurut Arlina nih ya apakah mempelajari bahasa asing itu adalah sebuah ancaman Menurutku dalam berbagai hal lah. eh, ancaman dalam berbagai hal. Nggak sama sekali, bukan sama sekali sebuah ancaman. Justru itu adalah sebuah peluang gitu untuk membuka sebuah pintu gitu. Nah, kadang seperti yang aku bilang tadi, kadang orang-orang tuh menganggap mempelajari bahasa itu sebagai ancaman karena mungkin dia nggak tahu gitu uh, dampak ke depan apa yang akan dia terima ketika dia mempelajari bahasa tersebut. Termasuk ketika orang-orang Indonesia mau belajar bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain. Kayak tadi Kak, dari sastra Inggris terus masih bilang, emang apa sih yang bakal aku dapatkan ketika aku belajar ini? Padahal sebenarnya belajar bahasa itu seperti membuka pintu bahasa lainnya gitu. Ketika kita membuka satu buah buku itu bahasa Indonesia aja, tapi ketika kita belajar bahasa kita akan membuka buku-buku dan juga membuka pintu yang lain. Jadi yang mengatakan bahwa mempelajari sebuah bahasa itu adalah ancaman, sebenarnya dia bukan mengancam bahasa, tapi dia mengancam dirinya sendiri karena berpikiran hal seperti itu gitu Kak. Jadi kalau dari perspektif aku sendiri, untuk mempelajari sebuah bahasa itu menjadi sebuah hal yang penting ya untuk semua orang. Termasuk kalau bisa dari ketika anak itu kecil, selain mempelajari bahasa ibunya, dia juga wajib untuk dikenalkan bahasa-bahasa lain. Dan dengan kita belajar bahasa lain, kita akan melihat gitu sekelumit culture, kebudayaan, pengalaman terhadap pemilik bahasa tersebut, bagaimana cara dia bertutur dan juga banyak hal lain. Kayak gitu Kak. Jadi sama sekali bukan ancaman, tapi justru menjadi sebuah peluang untuk membuka pintu-pintu yang lain. Jadi sebenarnya ini ya apa namanya untuk mempelajari sebuah bahasa kita juga harus punya tujuan gitu ya kata Arlina tadi harus punya goal gitu. Misalnya ada teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Arab. So what is your goal? You know, misalnya bahasa Inggris. What is your goal? Nah, kalau Erlina sendiri ini belajar bahasa Inggris ini kan untuk membuka peluang gitu ya, Ya, membuka peluang dalam artian mungkin nanti ketika berkarir begitu kan, atau mungkin saat Leeds Indonesia apa namanya melakukan program atau gimana gitu ya dengan partner yang dari apa negara yang dia kebanyakan penutur bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau misalnya bahasa Arab, kira-kira teman-teman apa namanya punya tujuan apa juga gitu di dengan mempelajari bahasa tersebut. Ada sebagian orang yang dia mungkin setting tujuannya itu
agar bisa lebih memahami misalnya apa namanya konten dalam Al-Qur'an begitu kan. Kemudian ingin mempelajari bagaimana sih apa namanya our prophets itu apa creating the community pada saat itu, kemudian contributing to the spread of Islam dan lain sebagainya. Jadi setting goal untuk mempelajari bahasa itu sangat penting gitu ya. Dan ini tidak berlaku hanya untuk bahasa Inggris gitu ya, tapi juga bahasa-bahasa lainnya secara lokal, secara nasional dan juga internasional. Oke, nah Erlina, ini dua pertanyaan terakhir nih ya. Pertama dulu, ini menurut Erlina bagaimana sih cara untuk munculkan kepedulian ini untuk belajar bahasa-bahasa itu tadi? Oke. Jadi cara memunculkan kepedulian terhadap bahasa adalah yang pertama kesadaran self awareness kita tentang bagaimana kita berbicara yang baik atau bagaimana kita sebagai manusia bertutur yang baik. Karena based on komunikasi itu kan bahasa ya Kak. Bahasa. Jadi untuk kita peduli terhadap bahasa, apalagi bahasa lain, kita harus bisa menghargai cara kita berbicara dan bahasa kita sendiri. Ketika kita bisa mengungkapkan sesuatu yang baik, dengan bahasa yang baik, maka segala yang kita ucapkan akan menjadi baik. Dan ketika kita belajar sesuatu yang baik, maka untuk kita mempelajari bahasa lain, itu pun akan menjadi sebuah hal yang sopan gitu ya. Terus untuk teman-teman sendiri, kita harus mengingat gitu, harus banyak mengingat bahwasanya kita ini terdiri dari banyak sekali ras, terdiri banyak suku, dan dunia pun terbagi menjadi banyak sekali jenis-jenis. Kita banyak sekali orang-orang yang bisa kita ketemui dari perspektif lain, misalkan dari orang-orang yang punya perbedaan dengan kita dari segi selain bahasa ya, dari segi kayak semacam suku kita, ras kita, dan punya bahasa masing-masing. Kita harus sadar itu dulu gitu. Dan bahasa itu menjadi hal yang bisa menyatukan kita. Dengan kita bisa belajar bahasa, maka kita akan peduli gitu terhadap mereka. Misalkan kita punya teman ya, aku punya teman orang Madura gitu. Karena cara aku menampilkan kepedulianku dengan dia, aku menampilkan bagaimana sih aku menghargai dia sebagai temanku dan sebagai manusia, itu adalah dengan bahasa komunikasi kita, bahasa Indonesia, bahasa Madura juga seperti itu. Jadi mungkin key point-nya yang pertama yaitu kepedulian kita terhadap bahasa kita sendiri. Terus kemudian kita juga untuk bahasa untuk mengungkapkan rasa sayang kita terhadap seseorang dan juga terhadap lingkungan sekitar kita. Terus kemudian kita harus menyadari juga kalau misalkan dari bahasa itu bisa membuka pintu-pintu kita. Dan teman-teman juga harus menyadari gitu kalau betapa kerennya ketika kita bisa mempelajari banyak bahasa asing dalam diri kita. Kayak misalkan kita lihat polyglot, semuanya orang-orang yang bisa berbahasa asing, mereka keren menurut jalan mereka masing-masing dan mereka keren dari the way he's speaking, terus kemudian gimana sih mereka mengungkapkan apa yang ada dalam diri mereka melalui bahasa mereka. Dari perasaan self awareness tersebut akan memunculkan gitu. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris dan kenapa sih kita harus bukan bahasa Inggris saja, bahasa-bahasa asing, dan juga kenapa sih kita harus bisa selalu stay aware gitu sama bahasa kita sendiri kayak gitu Kak. Oke, that's a good point. Jadi sebenarnya ya teman-teman memunculkan kepedulian berbahasa itu dimulai dari bahasa terdekat kita dulu ya. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa-bahasa lainnya begitu ya. Sebelum kita take on another step gitu ya untuk melajari bahasa yang lain. Oke, nah ini menarik ya karena Erlina ini bergerak di bidang youth empowerment ya dengan Leeds Indonesia. Jadi saya pribadi curious gitu untuk membicarakan soal bagaimana sih visi dan misi dari organisasi Leeds Indonesia ini sebagai tempat untuk memberdayakan pemuda itu tadi, itu dapat menggerakkan tujuan untuk menciptakan kepedulian berbahasa. Oke. Jadi kalau dari perspektif si Indonesia sendiri tentang bagaimana urgensi dari teman-teman untuk mempelajari bahasa asing untuk kepedulian masing-masing, terus kemudian mempelajari bahasa asing dari segi untuk memberdayakan diri, dari LISI Indonesia sendiri punya visi misi gitu karena
kadang ada beberapa tantangan, kayak misalkan mereka sulit menemukan komunitas yang baik, sulit menemukan bagaimana wadah agar bisa meningkatkan diri mereka perihal bahasa. Nah, LIS Indonesia tuh punya visi misi yang hadir untuk untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Kayak misalkan untuk kita nggak pernah membatasi seseorang dalam bahasa gitu ya Kak. Kayak misalkan ketika kemarin untuk kegiatan internasional internasional program ke kita gitu, kita nggak pernah ngasih persyaratan yang saklek teman-teman harus mencapai level intermediate atau mungkin mencapai level yang eksak untuk bahasa dan lain-lain. Tapi kita mulai dari gimana sih para beginner, para orang-orang yang pemula itu punya self confidence gitu buat mempelajari bahasa tersebut. Nah, ini terjadi sama teman-teman yang kemarin gitu. Kak, aku kurang bisa berbahasa nih gini, dan ternyata kita persiapkan gitu untuk pembekalan bahasanya. Jadi sebelum berangkat, kita ada pembekalan bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris, kemudian bahasa lokal yang ada di sana, terus kemudian dari sana, kadang-kadang tuh membuka teman-teman untuk pede untuk berbicara gitu. Kayak kemarin, ada salah satu teman yang bercerita sama aku gitu ya, kayak pertamanya dia kagum banget untuk berbicara pakai bahasa Inggris, tapi ketika kita berkumpul di suatu tempat yang sama, tentang kita berbicara, memori kita masuk ke switch memori Inggris ya, karena memang bahasa kita sehari-hari ketika melakukan kegiatan internasional kan bahasa Inggris. Dia agak kesulitan untuk mengikuti, tapi setelah berkumpul di komunitas yang tepat berbahasa, akhirnya dia pun bisa pede gitu dengan bahasa Inggrisnya, dan mulai dari sana ternyata membuka peluang dia untuk lebih banyak melakukan komunikasi bahasa Inggris, dan sampai sekarang levelnya jauh banget dari yang sebelumnya dia ikut pertama kali. Dan ternyata salah satu kunci dari berbahasa itu adalah diberikan kesempatan gitu, tentang bagaimana kesempatan orang-orang untuk percaya terhadap dirinya sendiri bahwa dia bisa berbahasa, kemudian menerima kesalahan gitu, kayak nggak apa-apa salah, nanti kita coba lagi dan lain-lain. Dan dengan visi misi LIS Indonesia untuk pemberdayaan pemuda, memberikan akses yang mungkin di luar mereka kayak apa sih gini, tapi kita kasih kesempatan mereka untuk belajar, itu ternyata membuka peluang gitu untuk mempelajari bahasa-bahasa yang sebelumnya sulit untuk mereka pelajari, kayak gitu Kak. Oke. Dari ini ya teman-teman kalau misalnya mau bertanya silakan langsung di kolom komentar, sembari saya mendiskusikan hal yang lainnya begitu ya. So I was seeing like a lot of programs ya, especially like youth engagement or anything like that, termasuk LIS Indonesia juga. Itu ada semacam program yang dia langsung ke masyarakat gitu ya, seperti kayak practicum or like experience, youth engagement, or we call it civic engagement or community engagement or whatever the term is. Jadi sebenarnya sudah banyak gitu ya penelitian-penelitian yang dia menyatakan bahwa Youth Participatory Program yang dia melibatkan pemuda, begitu ya, pemuda yang masih umurnya yang masih ada di level bisa berkembang gitu secara bahasa, itu sangat membantu mereka, memfasilitasi mereka dalam hal keberanian bertanya, keberanian untuk misalnya membangun relasi dengan orang lain, yang dimana proses-proses tersebut itu menggunakan bahasa, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada program semacam ini, gitu, mungkin eagerness to question, gitu ya. Itu mungkin tidak bisa difasilitasi. Ya, kalau misalnya kita hanya fokus pemuda, tapi dia tidak koneksinya tidak ke masyarakat langsung gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang saya lihat seperti Indonesia ini dia juga ada community-nya memfasilitasi mediasi bahasa tadi itu, entah itu yang bahasa lokal ataupun bahasa nasional bersama mungkin peserta program sehingga dia bisa build up their confidence. Oke, nah ini ada pertanyaan. Gimana sih cara belajar bahasa Inggris dengan percaya diri? Mudah dan menyenangkan. Mungkin ada semua.
Oke, maybe Oke, dari Aklina maybe dulu. dari Aklina dulu. Oke. Nah, tadi aku mau ambil poin dari Kak Ima yang menarik juga ya tentang bagaimana jadi untuk pembelajaran itu kan harus di step up gitu ya Kak ya. Jadi kita harus menerima pembelajar dari yang memang benar-benar belajar sebelum kita melihat gitu beberapa tahun ke depannya dia akan menjadi apa, kita kan nggak tahu. Jadi semakin banyak kesempatan yang diberikan akan semakin memudahkan dia dan memberikan self confidence dia gitu untuk melambung lebih jauh daripada orang-orang yang sebelumnya meragukan dia, dan itu kuncinya ada di kesempatan gitu ya Kak. Terus kemudian ada pertanyaan tadi, cara belajar bahasa Inggris yang percaya diri, mudah dan menyenangkan. Sebenarnya uh, kalau dari aku ya Kak, ini agak lucu juga sih, karena belajar bahasa Inggris aku dulu pertama kali itu karena aku merasa terancam karena aku tidak bisa berkomunikasi berkomunikasi dengan lancar gitu. Jadi pada waktu itu memang ada sebuah komunitas yang memang apa ya kayak mid serius yang harus menggunakan bahasa Inggris, dan dulu waktu pertama-tama aku sempat kesulitan. Jadi mungkin ketika kalian menganggap bahwa tidak bisa bahasa Inggris adalah sebuah ancaman, maka itu adalah jalur yang baik kalian untuk lebih belajar lagi dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian yang pertama pede aja sih, pede aja. Jadi meskipun salah kita harus tetap apa ya? Kita harus meskipun salah kita harus tetap mencoba dan jangan sampai berhenti gitu. Kebanyakan Kak yang dari teman-temanku sendiri ketika dia belajar untuk berbicara itu takut banget karena takut diketawain, takut salah dan lain, padahal sebenarnya ketika kamu sudah berbicara itu tuh semuanya akan mengalir asalkan kamu biasakan dan kamu nggak takut salah. Yang penting kamu tahu salahnya, terus kemudian kamu bisa sedikit memperbaiki gitu. Jadi mengimprove dari yang pertama kamu berbicara untuk selanjutnya ada progres yang bisa kamu ukur. Itu sih Kak. Terus kemudian aku biasanya pakai beberapa aplikasi atau tools yang membantu aku buat komunikasi bahasa Inggris. Jadi itu masuk cepat banget untuk aku mudah mempelajari ya karena aksesnya itu sangat mudah gitu. Aku sempat di Free Fall Talk itu kayak aku komunikasi speaking sama teman-teman yang emang kelasnya masing-masing gitu. Jadi nggak cuma belajar bahasa Indonesia, tapi bahasa apapun bisa. Terus kemudian juga aku berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin kayak basicnya emang dia berbicara bahasa Inggris gitu. Terus kemudian juga aplikasi dalam harian gitu ya, misalkan kita buka biasakan kalau misalkan bangun tidur jangan langsung buka aplikasi Instagram atau apapun, tapi coba buka listening terlebih dahulu, terus kemudian reading terlebih dahulu, membiasakan hal yang seperti itu. Menurutku itu akan menjadi hal yang menyenangkan meskipun pada awalnya kayak agak susah gitu. Nah mungkin kalau ini Kak Ima banget sih, kan Kak Ima sekarang iya Kak Ima sekarang kan udah fluent bahasa Inggris banget dalam artian menjadi bahasa sehari-hari banget gitu ya. Mungkin bisa ngasih insight ke aku juga gitu untuk lebih banyak belajar. Iya, benar-benar. Iya benar-benar. Sebenarnya Untuk berbahasa Inggris ya, itu ya. itu tadi kata Itu Erlina tadi ya, kata Erlina ya. harus ada lingkungan yang fasilitasi gitu. I mean like I've been learning English since kapan ya, elementary school ya kalau nggak salah. Tapi memang pada saat sebelum di US gitu, ada momen-momen di mana seperti reluctant gitu untuk langsung mempraktekkan bahasa Inggris. Kenapa? Itu tadi ya karena tidak ada language buddy-nya, tidak ada yang memfasilitasi untuk belajar bahasa Inggris gitu, atau mulai starting yang paling mudah itu adalah speaking. Kemudian tentunya kita perlu mencari topik-topik yang kita merasa kayak oh ini nih topik yang saya tertarik dalam bahasa tersebut. Nah misalnya kalau saya pribadi saya lebih tertarik membahas tentang culture gitu. Misalnya saya suka menonton video-video National Geographic misalnya, atau ada video-video yang dia berkaitan dengan isu-isu sosial misalnya, itu saya suka. Jadi receiving the language inputs-nya itu dari itu tadi ya, dari video, kemudian kebanyakan dari video, dari buku, dari podcast, dan tentunya dari komunitas ya kalau di sini karena sudah di US. Nah, tapi ketika nanti di Indonesia begitu, ini perlu ada memang harus ada komunitas atau tempat yang dia bisa mewadahi praktek berbahasa ini gitu. Nah, tapi
yang perlu digarisbawahi karena ini praktek bahasa itu ini ya banyak aspeknya gitu ya, ada listening, speaking, reading and writing. Mungkin dari komunitas itu tidak bisa mengakomodir semua gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah yaitu speaking ya, dan terutama teman-teman kalau misalnya apa namanya ingin mempraktekkan speaking ini memang perlu language body, dan kita tidak bisa seperti berenang tapi nggak punya peralatannya gitu. Nah peralatannya ini itu adalah language body-nya. Nah jadi yang perlu dipersiapkan itu sih ya. Dan apalagi ya bertemu dengan orang gitu ya, ikut program yang bisa antara let's say like pemuda dari negara lain itu juga bisa membantu kita untuk belajar bahasa tersebut. Terkadang karena ini ya atau kampus mungkin tidak terlalu mendukung ya. Makanya kayak kalau misalnya kita questioning or criticizing in the language that we are interested in, guru kita itu tidak bisa memfasilitasi atau bahkan kita yang dianggap kayak gitu kan, atau kayak you're so impolite gitu kan, berbahasa hal semacam itu sebenarnya konsepnya like that actually hampers our learning sebagai pembelajar bahasa ya, karena kita tidak bisa mengeksplorasi ide atau argumen-argumennya dari kepala, tapi tidak bisa kita ucapkan karena adanya stereotip antara guru dan murid ya, posisinya itu yang lebih tahu gitu, sedangkan murid hanya following. Nah itu yang perlu diolah kembali gitu ya, cara berpikirnya dan prakteknya di lingkungan pendidikan ya, secara sosial dan juga di keluarga juga ya. Oke. Nah, Erlina ini karena sudah mau 1 jam ya. Ini closing. Ini like 4 minutes more. Oke, 2 atau 3 kalimat lah untuk teman-teman yang ini dan juga terus belajar bahasa. Kalau dari aku sendiri, yang pertama adalah kita harus selalu mengingat gitu bahwasanya dengan bahasa kita akan membuka pintu-pintu. Jadi semakin kita mempelajari banyak bahasa, kita akan bisa membuka pintu-pintu yang lain yang nggak akan yang sebelumnya belum kita masuki, dan pasti akan banyak hal menarik gitu yang menyambut kita gitu, mulai dari pengalaman, budaya, kemudian dari hal-hal baik yang akan datang kepada kita. Itu adalah salah satu hal yang motivasi yang baik ya untuk belajar. Dan juga jangan lupa set goals gitu. Ketika kamu mungkin ketika kamu mempelajari bahasa, jangan sampai kamu berpikiran gitu, oh ini aku useless nih belajar bahasa ini, padahal sebenarnya kita nggak akan tahu gitu beberapa tahun yang akan datang mungkin bahasa tersebut yang akan membawa kamu, proses belajar kamu sekarang akan membawa kamu ke tempat yang kamu tuju gitu. Dan juga kalau misalkan kamu tadi yang dari kata Kak Ima juga, ketika kamu mempelajari bahasa Arab mungkin untuk lebih memahami tentang bahasa Arab itu sendiri dan juga Al-Quran. Ketika kamu pengen mempelajari bahasa Inggris, kamu pengen kuliah di luar negeri atau mungkin belajar di luar negeri, atau kamu pengen mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kamu agar kamu bisa punya relasi internasional. Kemudian kamu bisa bahasa Korea untuk goals-goals yang lain. Yang penting setting goals dan juga jangan pernah menyerah gitu. Kita bisa banyak sekali metode kita untuk berbahasa, salah satunya yaitu dengan follow Safralingua gitu. Dan juga bagus. Betul itu. Komunitas di Safralingua itu juga sangat mendukung gitu perkembangan bahasa teman-teman, tentang bagaimana sih meningkatkan awareness kita terhadap bahasa gitu. Dan kita lihat sendiri gitu teman-teman, Kak Ima yang berangkat dari Madura sendiri, yang menurutku itu adalah suatu hal yang luar biasa sekali ya teman-teman. Aku mengenal banyak sekali orang Madura, dan salah satunya Kak Ima yang ternyata orang bisa sukses sekarang gitu dan bisa kuliah di US. Dan itu jadi semangat sendiri gitu untuk teman-teman dari Madura, teman-teman yang kuliah di Madura, dan termasuk aku sendiri dan teman-teman yang lain untuk bisa mempelajari bahasa itu sendiri. Dan ternyata Kak Ima pun juga menciptakan suatu wadah itu untuk kita semua, dan kalau bukan untuk belajar buat apa lagi gitu. Jadi manfaatkan segala hal yang ada biar kita bisa mengambil semua
telur, kemudian kita bisa masukkan dalam keranjang, mengisi informasi kita dengan hal yang baik dan bermanfaat. Itu sih menurutku. Dan jangan lupa juga untuk selalu menganggap bahwa menjadi sebuah kebodohan karena bahasa itu ada sebuah ancaman. Maka dari kita nggak boleh berhenti untuk menjadi orang bodoh. Kita harus bisa membuka pintu-pintu yang lain. Itu sih Kak. Okay. Thank you banget. Thank you so much Erlina for coming to this beautiful discussion ya. Ini juga akan membuka perspektif pembelajar dari daerah lain kuliah. Oke guys, kata-kata terakhir dari saya adalah connect the local to the global. And I'll see you again next time in Suara Bahasa Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.